yang ada di rumah. Halo, selamat siang. Halo, Siang, selamat Pak. siang. Bisa Siang, Pak. Halo, Halo. halo. Siang, Pak. Ya, siang. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak? Bisa ya? Iya. Jelas kan? Jelas. Iya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman semua, ini akan saya beritahukan, barangkali ada yang belum tahu informasi. Sudah saya diinformasikan melalui kemahasiswaan Mbak Ana untuk di-share di grup mahasiswa untuk lomba. Ya, nah, ini teman-teman silahkan. Saya kira ini jago main semua ML kan ya, Mobile Legend. Ya, nah silakan ini diikuti. Ya, yo, lumayan 100 juta tuh untuk ya 100 juta teman-teman. Jadi sehari-hari Anda main di kampus atau di rumah, nah ini ada kesempatan. Coba ngadu keberuntungan, siapa tahu dapat juara, ya kan? Ya, gratis kan? Tuh, gratis. Ini pendaftaran sampai 14 April masih lama. Ya. Nah, silakan yang punya tim tunjukkan ya yang suka main Mobile Legend, silakan tunjukkan prestasimu, ikut lomba ini. Ya. Nah, prosedurnya kalau teman-teman mau ikut lomba ini, silahkan nanti minta lapor dulu ke mahasiswaan, ke Mbak Ana di lantai 3 di BAK, naik di situ. Saya mau ikut lomba Mobile Legend misalkan. Nah, itu didata nanti namanya, prodinya kan seperti itu. Gratis. Kebetulan ini kan gratis. Tetapi walaupun gratis, nah teman-teman dibaca dulu ya, barangkali nanti barangkali mungkin awal-awal saat ke kompetisinya misalkan melalui online contoh, nantinya kalau final misalnya harus datang kan gitu. Nah itu kan harus diadministrasi lagi tuh mahasiswaan. Barangkali nanti ada yang masuk final harus ke sana, otomatis nanti kan ada yang ngantar ke sana, akomodasi dan sebagainya kan gitu ya. Kalau nginap misalkan berapa hari biaya anggarannya itu dari kemahasiswaan nanti kan gitu. Yang penting Anda daftar aja gratis. Ya, ikut. Nih, kesempatan untuk teman-teman yang ada di rumah juga silakan diikuti eh, lomba yang telah disediakan. Nah, yang kemarin ini kan pernah juga tuh mengadakan lomba tuh Mobile Legends kalau nggak salah. Ya, siapa juaranya? Ada nggak? Yang di sini kan dulu kan, ya belum lama mesti BM-nya Mas Arya kalau nggak salah. Ada juaranya kan itu kan? Nah, coba tolong dikasih tahu teman-teman di sini barangkali ada yang kenal yang tahu tuh yang kemarin karena saya kemarin belum dikasih datanya. Ya, nah itu disuruh ikut ya siapa tahu nanti dia juara. Nah kebetulan ini yang ngasih informasi ini adik saya juga, adik saya kan sama atlet nasional Mobile Legend, adik saya juga sama, FR Junior, ya, Ghost Rider. Nah itu, iya, itu adik saya itu yang, jadi ini juga dikasih tahu. Ya.
Nah, jadi nanti teman-teman silakan yang mau ikut nanti harus izin dulu, minta izin ke mahasiswa untuk didata. Jangan sampai begini, ada teman-teman nggak tahu ikut pas saat misalkan harus semifinal atau final harus ke sana, nanti baru ribut, Pak ini nanti gimana saya harus keluar kota apa. Nah, saya nanti makanya tadi data, supaya nanti kita disiapkan gitu kan, kalau misalkan masuk nominasi atau 4 besar harus berangkat misalkan, contoh gitu. Nah nanti kita difasilitasi oleh kemahasiswaan kan gitu. Kalau nanti akomodasinya kan itu, transportnya kan seperti begitu. Ya, yang penting teman-teman ikut partisipasi. Ya. Kemarin juga sudah juga yang ikut desain cover kalau nggak salah. Itu baru cuma 2 orang yang ikut yang internasional tuh. Mendesain cover. Nah, yang saya ini sekarang lagi menyiapkan yang ikut lomba Filmapres. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya, kebetulan setiap kampus itu hanya 1. Nah, saya akan mengirimkan saudara Bagus Hermawan nanti. Jadi nanti masuk nominasi ke Bandung. Setelah di Bandung masuk nominasi, pindah ke Jakarta. Kalau sudah Jakarta, juara 1 dan juara 3 nanti akan langsung bekerja di BUMN punya Erick Thohir nanti yang juara. Terus nanti bisa aja jadi ini nantinya duta, itu nanti diangkat jadi duta juga gitu nanti ya mahasiswa terbaik. Nah itu keuntungannya banyak. Ya, yang kalau Filmapres itu seperti itu ya. Jadi karena setiap kampus hanya 1, kebetulan yang banyak prestasi itu si Bagus Hermawan. Ya prestasinya banyak sekali. Makanya teman-teman harus setiap ada lomba-lomba tuh ikut. Dia punya penghargaan dari Pemda juga, yang Inopilit ada, ya, membuat IoT dan kemudian oleh Pemda, lalu dia punya misalkan prestasi internasional juga punya, itu dia oleh saya diajukan tanggal 4 ini terakhir nih, ya pendaftaran, jadi lagi di-uploadin dulu, nah seperti itu. Nah nanti yang berprestasi, kalau Anda berprestasi lagi, ya ada apresiasi lagi nanti dari kemahasiswaan juga gitu. Misalkan juara 1 dapat berapa juta, misalkan saya kasih nanti kan gitu. Ya. Sampai juara 3 ya. Pokoknya 1, 2, 3 tingkat nasional, internasional, ke juara, nanti akan saya berikan prestasi dari kemahasiswaan. Begitu. Terus teman-teman juga barangkali punya sertifikat-sertifikat yang kemarin juara-juara tuh. Coba diperlihatkan ke kemahasiswaan gitu kan, untuk didata soalnya seperti gitu. Misalkan dari Prodi TI yang juara akademik, non akademik ada berapa orang, tahun berapa. Kalau belum diberikan prestasi, apresiasi nanti kita diagendakan untuk memberikan apresiasi, itu seperti itu. Ya. Nah ini dengan kesempatan ya nanti atau konfirmasi ke saya boleh misalnya Pak saya mau ikut lomba ini kan gitu. Barangkali soalnya nanti barangkali ada surat pengantar, misalkan kalau datang ke saya pasti ada surat pengantar dari kampus. Nah gitu seperti itu. Jangan sampai nanti pas nggak ada yang ikut ternyata pas dia mau final misalnya harus keluar kota, nah baru nanti dia kerepotan kan seperti begitu. Ya.
Kalau kalau adik saya juga ini pernah juara terus lomba-lomba Mobile Legends ini. Kalau biasanya dia sering pernah diwawancara di eh, TV atau di podcastnya punya si Rizal Muk juga di situ pernah diwawancara juga ya. Adik saya itu lomba ini tuh pernah ke Belgia, ke Kamboja itu lomba-lombanya itu. Kalau waktu di Belgia itu dia juara 10 tapi lumayan. Dia dapat 700 juta bagi-bagi sama timnya kan gitu. Kalau kemarin dia masuk nominasi pemilihan pemain terbaik ada kemarin waktu bulan-bulan kemarin tuh. Masuk adik saya masuk nominasi juga. Yang 4 orang kan dipilih itu. Nah itu pemain disiarkan di Global TV kalau nggak salah itu. Nah itu eh, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan. Makanya caranya begitu. Jadi teman-teman itu nanti harus ikut. Setiap ada lomba ikut. Nah nanti ada dari sponsor nanti untuk merekrut apa. Kayak adik saya juga begitu. Kayaknya sekarang kan direkrut ada sponsor di Jakarta. Nah, akhirnya masuk juga diseleksi jadi tim nasional kan gitu. Ya. Awalnya ya seperti gitu. Ikut lomba. Bahkan sekarang sih jadi tutor. Ya, kalau ada lomba-lomba juga kan dia jadi semacam tutornya, wasitnya atau apa seperti itu. Karena nggak boleh ini lagi sih, kalau ikut tanding lagi karena menang terus jadi cuman sebagai ini aja kalau lomba-lomba gini kadang dapat lagi jadi memberi kesempatan kepada yang lain akhirnya seperti itu. Mungkin aja ini juga nanti yang eh, sebagai istilahnya itu repinya atau yang komentatornya mungkin ada adik saya juga kan begitu. Ya. Nah, ya itu lomba-lomba di tahun ini ya. Sebenarnya ada lagi sih cuman udah keburu tutup. Ya, lomba di Universitas di Maranatha juga ada itu. Cuman yang itu tuh kalau saya sudah keburu tutup, yang ini ada lagi. Eh, Nah ini sebenarnya sih mesti ada juga nih. Nah ini nih edukasi dan sosialisasi digital marketing membuat startup ini ya ini tahun 23 Maret ini udah kelewat nih. Padahal ini juga sudah saya sosialisasikan gitu. Cuman pas dilihat lagi ternyata udah kelewat ya. Digital marketing. Jadi ini semacam membuat eh, aplikasi tentang UMKM atau bagaimana sih cara memasarkannya gitu kan melalui digital marketing gitu gitu. Ya ini harusnya orang-orang yang di UKM di CRT biasanya ya, yang Android apa biasanya. Nah, pada ini eh, udah telat. Ya. Nah untuk hari ini ya saya akan memberikan materi ya biasalah sebelum mulai eh, kutum dulu 7 menit ya, di bulan puasa. Kemarin juga
saya udah memberikan juga ada kultum dulu gitu ya. Nah, ini sekarang ya kita kita coba kultum dulu ya. Nah, ini nih. Ya, hari ini saya akan memberikan sedikit ya, kebetulan di bulan puasa ini eh, saya akan memberikan eh, tentang berkah bagi orang yang berbakti. Ya. Di antaranya ya berbakti ini hal baik yang wajib dilakukan kan gitu. Ya betul berbakti itu. Meski demikian ya ada aja sih kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya kan betul begitu. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada gitu kayak semuanya berbakti semua terhadap orang tua. Iya. Walaupun walaupun misalkan sejelek-jeleknya orang tua walaupun misalkan tapi kan nggak ada orang tua yang jelek kan ya. Kan menurut pandangan kita aja gitu kan. Walaupun sejelek-jeleknya orang tetap orang tua itu baik ibu maupun bapak ya harus dihormati, ya harus berbakti seperti itu. Ya, karena doa doa orang tua itu sangat manjur atau sangat matuh istilahnya kalau orang jadi sakti gitu ya. Ya kalau apa-apa tuh minta doa sama orang tua. Kalau doanya dari orang tua itu baik pasti ya akan didoain pasti baik kan gitu. Tapi kalau terhadap orang tuanya tidak ada berbakti misalkan. Nah, jadi nanti doanya juga kan tidak dapat eh, diterima dengan baik kan seperti itu. Ya contoh lah, sekarang ini banyak nih, misalkan eh, ya kejadian-kejadian misalkan ya orang tua sama anak itu ya biasa debat argumentasi misalkan kan seperti gitu ya sering gitu. Nah salah satu contoh di sini eh, ya saya pernah melihat juga atau menonton video yang merekam ya seorang remaja ya beradu argumentasi dengan orang tuanya misalkan gitu. Melawan permintaan orang tua yang baginya misalkan tidak masuk akal gitu ya. Nah, remaja itu mengatakan dia tidak minta dilahirkan kedua orang tuanya kalau gitu. Mungkin udah saking apa mangkelnya kurang perhatian atau apa mungkin begitu. Jadi eh, merasa dia ini nggak mau dilahirkan gitu kan, nggak mengakui orang tuanya misalnya gitu begitu. Ya. Nah, kadang orang tuanya jangan mengeluh apa-apa kepadanya gitu kan. Udah. Nah, dia juga merasa tidak meminta dilahirkan gitu kan. Kadang-kadang ada cerita seperti itu. Ya itu realita kadang ada gitu di acara TV juga gitu. Dia merasa tidak meminta dilahirkan itu. Nah, kalau nggak minta dilahirkan oleh orang tua oleh siapa kan gitu ya. Masa oleh kucing dilahirkan kayak gitu kan. Jadi orang tua. Iya. Sehingga dia eh, tidak ada kewajiban untuk menurut kepada orang tua. Artinya begitu artinya. Karena dia merasa nggak minta ingin dilahirkan dari orang tua kan begitu. Nah orang tuanya sendiri, ya maksudnya dia eh, istilahnya eh, tidak apa istilahnya itu mengakui. Nah itu salah satunya. Ya jadi ya kita makanya harus berbakti pada orang tua nah, seperti itu. Berbakti terhadap orang tua itu ya kita maksudnya bisa
hormat kepada orang tua, nurut kepada orang tua kan gitu. Ya. Walaupun misalkan eh, orang tua itu misalkan suka marah, galak dan sebagainya, tetap ya kita sebagai anak misalkan tetap harus berbakti terhadap orang tua. Nah, selanjutnya alasan mengapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Misalnya kan gitu. Ini ada beberapa alasan ya, mengapa kita ini harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua ini adalah berkorban dan membesarkan anak kan gitu. Kita kan dilahirkan ya, oleh orang tua. Nah, alasan mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua ya terkait dengan konsep birrul walidain gitu ya. Jadi birrul walidain ini adalah dapat diartikan sebagai tindakan berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya ya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting berbakti kepada orang tua ini juga karena pentingnya mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Yang merupakan kunci ya keberhasilan anak. Kan gitu. Karena itu dilarang untuk menyakiti hati orang tua. Dan diharapkan senantiasa mematuhi perintah mereka. Nah itu. Ya berbahagialah bagi kita semua di sini ya yang masih punya orang tua kan gitu kan. Yang masih lengkap. Nah itu. Ya. Walaupun sudah tidak ada juga kita juga masih tetap gitu kan ya. Ya mendoakan kan gitu. Ibu, bapak. Nah itu. Ya. Walaupun bagaimanapun tetap walaupun orang tua sudah meninggal juga ya masih melihat sebenarnya kan begitu. Nah itu. Jadi nah selanjutnya apalagi nih teman-teman sebentar lagi nanti selesai kan itu ya. Terus wisuda pasti kan dihadiri oleh orang tua. Terus berbakti ya, berbakti ke orang tua istilahnya kalau orang Sunda itu bisa nanti kalau udah kerja tuh harus bisa mulang tarima sama orang tua gitu. Berbakti dan mulang terima kepada orang tua itu kan nggak perlu harus kita mau ngasih uang dikirimin terus nggak seperti itu. Ya, ya kita hormat patuh sama orang tua berarti kita udah bisa berbakti ya kepada orang tua. Sering ditengok itu. Ya kalau udah tua itu kalau udah sakit apa kan seperti itu. Kan kadang banyak kan ya kejadian-kejadian ini anak eh, kurang ajar sama orang tua. Di acara-acara TV itu kan sampai orang tua dipenjarakan banyak ya kan ya. Oleh anaknya sendiri kan. Dipenjarakan, dilaporkan misalkan orang tuanya sendiri dijelek-jelekin misalkan. Dilaporkan masalah kadang ya sampai di ya di penjara atau begitu ya. Nah, ini ada berikut ini ada alasan mengapa berbakti kepada orang tua itu dalam ya ini kalau kita dalam Islam ini dianggap sebagai doa kepada Allah SWT akan lebih mungkin supaya dikabulkan begitu. Ya teman-teman kalau misalkan kalau kita nih mau ngelamar kerja contohnya atau mau ke kepergian apa gitu kan.
kan bisa izin dulu minta doa daripada orang tua. Jadi, lebih utama lagi daripada berjuang di jalan Allah. Ya, ya ada 10 ya keutamaan berbakti kepada orang tua. Mempunyai karakteristik dasar yang dimiliki oleh para nabi. Lalu keempat ini bisa menjadi kunci untuk masuk surga. Gitu ya. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah itu ya kan. Kalau ibunya punya dua berarti kan surganya punya dua ya. Dari ibu tiri ya. Telapak kaki ibu surga itu ya. Nah. Kalau udah di surga tuh enak, rokok ada, ya kan? Tapi koreknya nggak ada. Kalau ingin ada koreknya dulu gimana? Ingin disulut harus ke neraka dulu. Nah, baru bisa udut. Ya, iya, di surga itu begitu. Iya, rokoknya ada, tapi gimana? Nggak ada. Ya harus ke neraka dulu ya itu baru bisa ngerokok. Rokok. Iya, semua ya semua orang itu kan pasti akan masuk semua ke surga kan begitu ya. Iya. Cuman kalau belum nggak masuk ke surga ya telat masuk, telat aja masuk ke nerakanya kan begitu ya. Telat. Ya ditanya dulu sih, ya kan. Orang masuk itu kan nggak langsung ke neraka kan ditanya dulu dalam kubur itu kan neraka atau ke surga kan gitu. Jadi ke surga dulu semua orang meninggal itu. Setelah ditanya banyak oh di dunianya macam-macam baru masuk surga, masuk neraka kan begitu. Ya kan? Kebaikan tersebut mampu menghapus dosa-dosa besar. Yang keenam ini memberikan berkah rezeki dan memanjangkan umur. Minta doa, ya berbakti pada orang tua bisa umur panjang. Nah doa-doanya yang diajukan oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tuh, ya kan? Doanya itu makanya harus segala sesuatu kita harus izin pamit minta doa dulu kepada kedua orang tua. Yang kedelapan, mendapatkan naungan kasih sayang Allah yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kesembilan, ridho Allah ini terkait dengan ridho orang tua. Nah, sedangkan kemarahan Allah terkait dengan kemarahan orang tua. Dan yang terakhir, ini seseorang yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berupa berbakti yang sama dari anak-anaknya kelak. Ya. Nah itu saya kira ya kultum 7 menit ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita di bulan puasa ini dapat mengambil hikmahnya ya. Ya dapat lebih meningkatkan lagi ketakwaan dan beribadah ya kan. Manfaatkan dalam suasana di bulan puasa ini gitu kan ya. Kita harus berpuasa ya. Kita kan sudah setahun nih. Selama setahun, wah makan terus kan ya. Nggak ada berhentinya. Ya, nggak ada berhentinya makan terus. Makanya kan harus ada keseimbangan itu kan. Jadi selama kita setahun makan terus, nah makanya kita harus berpuasa. Untuk apa berpuasa itu? Untuk kalau mesin mah
diservis dulu kayak gitu kan ya. Perutnya tuh diservis dulu, dibersihkan dulu, diservis terus kan seperti begitu. Ya. Nah, karena perlu istirahat sama perut juga kan begitu. Jadi perlu istirahat. Makanya orang berpuasa itu pasti sehat. Ya, orang yang berpuasa itu pasti sehat. Karena semua perutnya itu dibersihkan, ya kan, dari lemak-lemak yang menggumpal gitu kan ya. Iya, kalau Anda ada terjadi penyumbatan di dalam perut atau pankreas ya, nah nanti si sel darah putih saya itu nanti akan nggak turun, sirkulasinya ke bawah, akan naik ke atas ke kepala. Misalnya kepala akan seperti apa nantinya? Ya akan menjadi pembengkakan ya, sel darahnya. Akhirnya banyak orang yang kadang-kadang terjadi semacam urat saraf kejepit dan sebagainya kan gitu. Ya, udah bahaya. Kalau udah ke kepala bisa stroke, kalau udah stroke itu udah langsung nanti mendekati ke huruf Z kan begitu. Z terakhir udah bisa koit ya, meninggal udah bahaya. Sekarang yang orang meninggal itu kan nggak ngelihat tua ya, banyak yang orang muda juga kalau yang banyak meninggal itu gitu. Makanya mumpung kita kan nggak tahu umur itu kan, siapa tahu besok kita juga akan meninggal kan gitu. Nah, makanya kita harus tahu bahwa Anda harus ingat bahwa besok itu kita akan meninggal gitu. Berarti harus bagaimana ya itu tingkatkan. Yang utama dihisap itu kan, yang utama kali dihisap itu sholat bukan rokok ya dihisap pertama kali. Sholat nanti yang pernah dihisap itu kan sholatnya dulu. Oh, itu harus makanya harus jangan meninggalkan. Ya, ya kalau saya ingin rokok, rokoknya rokok sampurna gitu kan. Ya, atau jisamcu, jiwa sampai surga kan gitu. Nah itu ya. Nah selanjutnya untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tadi share dulu. Materinya tentang yang berbakti ini udah IMK. Nah ini nih pengenalan audio ya, pengenalan audio. Ini prodi apa TI, RPL, SI ada semua ya? Ya ini materi tentang pengenalan audio. Ini nanti kan setelah ini di sini ada acara itu kan ya, pelatihan apa dasar kepemimpinan ya. Iya. Nanti besoknya juga ada sertijab ya kalau saya dari BEM ya. Sorenya bukber dosen staf juga di sini besok itu. Ya. Nah kemarin juga ada yang mengajukan lagi itu dari UKM ICRT. Itu tanggal 6 kalau nggak salah itu bukber juga itu yang UKM ICRT. Ya ada ICRT nggak di sini? Yang UKM ICRT kamu ya? Nah kan ngajuin ya tanggal 6 ya rencananya. Di sini atau di rumah makan SS? Oh nggak tahu. Makanya itu di ini kan. Kalau nggak di masjid aja enak, ya kan? Ya itu lagi kegiatannya lagi di aulanya lagi ramai. Kalau saya kalau tahun kemarin itu oleh 5 UKM itu, Pak bukber ya datang bukber. Pak diundang lagi bukber, ya hampir berturut-turut
bukber terus. Ada di Sambal Ijo, ada yang di SS, ada yang di mana lagi ya, lupa tuh. Ya itulah. Kalau di SS sebelumnya ya ada yang karaokean dulu, nyanyi-nyanyi apa gitu kan. Iya, jadi saya tuh ya sama seminggu tuh menghadiri itu aja dari mahasiswa. Kayak ada alumni-alumni juga ada kemarin yang UKM. Ketua-ketua BEM-nya juga, nah ketua pengurus-pengurus yang lama juga kadang pada diundang itu oleh mahasiswa sendiri. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang pengenalan audio. Ya. Pengenalan audio ini adalah salah satu cabang dari pemrosesan sinyal suara yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami informasi yang terdapat dalam sinyal audio. Ya. Nah, berikut ini ada beberapa konsep atau teknik yang sering digunakan dalam pengenalan audio. Ya. Ada pemrosesan sinyal suara. Nah, ini melibatkan teknik-teknik seperti pemfilteran, ekstraksi fitur, transformasi domain untuk mempersiapkan data audio agar dapat diinterpretasikan oleh model pemrosesan. Ada yang ekstraksi fitur, ada juga model pemrosesan. Ya. Lalu selanjutnya ada pengenalan ucapan, gitu ya. Pengenalan ucapan itu sama aja dengan recognition gitu sebenarnya. Salah satu aplikasi utama pengenalan audio adalah pengenalan ucapan yang melibatkan bisa mengubah ucapan manusia menjadi teks yang dapat dipahami oleh komputer. Lalu juga ada pengenalan musik. Nah, pengenalan musik ini audio juga dapat digunakan untuk mengenal lagu gitu kan ya, atau genre musik dari sinyal audio. Juga untuk sebagai pemisahan daripada sumber suara. Itu audio. Ya. Nah, lalu ada juga yang namanya agent. Nah, dalam konteks teknologi informasi, istilah agent ini sering merujuk pada entitas perangkat lunak yang bertindak atas nama pengguna atau sistem lainnya. Nah, agent ini dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Ya. Yang seringkali dengan tingkat otonomi tertentu. Ya. Nah, salah satu atau beberapa konsep terkait dengan agent ini dalam konteks teknologi ini, diantaranya ada agent cerdas. Berarti intelligent agent. Ya. Lalu ada agent perangkat lunak. Agent perangkat lunaknya perangkat lunak. Jadi program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis atau juga semi otomatis. Lalu ada juga agent pengguna. Nah, agent pengguna ini agent yang bertindak atas nama si pengguna.
yang sering melakukan tugas-tugas rutin atau berulang secara otomatis. Ada juga yang namanya agen sosial, lalu ada juga yang namanya agen lingkungan. Nah, fitur-fiturnya salah satunya adalah ada spektrum audio, gitu ya. Spektrum radio. Jadi merupakan representasi dari frekuensi ya, atau komponen-komponensinya daripada audio. Lalu yang kedua, fitur audio itu ada juga yang namanya MFCC. Jadi male frekuensi cepstral coefficient. Gitu ya. Ada juga fitur audio itu disebut dengan spektrogram. Nah, spektrogram ini merupakan representasi visual dari spektrum audio sepanjang waktu. Lalu juga ada yang namanya energi sinyal. Nah, ini merupakan ukuran dari kekuatan sinyal audio. Yang selanjutnya ada juga yang namanya zero crossing rate. Nah, kalau ini merupakan jumlah kali sinyal audio melintasi nilai 0 dalam rentang waktu tertentu. Untuk fitur-fitur agennya, kemampuan pembelajaran. Lalu interaksi dengan lingkungan. Ya. Juga kemampuan pemrosesan bahasa alami. Ada otonomi. Lalu otonomi itu, agen otonom itu mampu mengambil keputusan dan bertindak tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus. Lalu ada yang namanya dengan keterlibatan sosial, dan ada manajemen pengetahuan. Nah, manfaat menggunakan audio yang pertama ya untuk interaksi yang lebih manusiawi gitu. Penggunaan audio ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan teknologi. Tapi kadang-kadang sekarang ini audio juga sudah termasuk dipolitisasi kan seperti begitu ya. Dipolitisasi ya udah mulai dipolitisasi begini. Di dalam bulan puasa misalkan kadang-kadang tidak boleh apa istilah itu, ada yang menggunakan pengeras suara setelah sholat tarawih contoh kan gitu kan, dipolitisasi gitu ya. Kadang adzan dengan keras-keras misalkan gitu. Nah, itu dipolitisasi maksudnya seperti itu. Lalu manfaat audio itu sebagai aksesibilitas. Biar bisa memungkinkan aksesibilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan visual atau motorik. Maksudnya
memungkinkan kepada orang yang misalkan punya keterbatasan visual gitu kan, kalau ngelihat gambar itu dia tidak bisa membaca misalnya visualisasi, mau gambar, mau grafik misalkan, ya, atau bagan misalkan. Mungkin dia bisanya hanya bisa mendengar lewat audio, kalau dari mengandalkan pendengaran berarti kan begitu ya, mendengarkan dari pendengaran. Nah, juga dapat digunakan sebagai penggunaan di berbagai konteks. Ya. Berbagai konteks itu termasuk lingkungan yang tidak memungkinkan penggunaan layar ya, atau keyboard, atau seperti saat mengemudi atau sedang berolahraga. Nah, selanjutnya juga untuk sebagai analisis data. Audio dapat digunakan untuk menganalisis data. Misalnya analisis suara lingkungan dapat digunakan untuk memantau polusi suara atau juga aktivitas alam. Jadi dianalisa gitu. Kalau aktivitas alam, kalau misalkan Anda berangkat pergi misalkan ke hutan atau ke pegunungan apa, kalau ada suara-suara, nah itu dianalisis, dianalisa ini suara apa gitu ya. Dianalisis data. Dan juga manfaat audio itu sebagai hiburan. Audio menyediakan medium untuk hiburan, seperti mendengarkan musik, podcast, atau juga audiobook. Nah, sekarang ini eh, ya banyak ya orang udah mulai beralih acara-acara talk show maupun acara-acara podcast gitu kan ya. Udah beralih, orang mau melihat eh, berita-berita kayak di visual melalui TV itu udah mulai berkurang, makanya larinya setiap televisi punya podcastnya masing-masing kan gitu ya. Kalau di TV apa surat kabar contoh Metro misalkan, podcastnya itu yang lebih hebat lagi yang namanya dibocor halus kayak gitu kan. Nah, salah satu podcast dia khusus eh, berita-berita yang dibocor halus. Jadi semua diungkap semua di situ beritanya begitu contohnya gitu. Nah, untuk manfaat menggunakan agent yaitu untuk automatisasi tugas ya. Lalu yang kedua sebagai untuk menggunakan agent itu efisiensi. Yang ketiga ini personalisasi, bisa pendampingan ya. Dan juga pembelajaran dan peningkatan. Nah, cara kerja audionya seperti apa ya, melalui perekaman kan gitu ya. Pengolahan sinyal, ekstraksi fitur gitu kan. Lalu klasifikasi atau pengenalan dan keluaran atau juga tindak lanjut. Cara kerja audio itu seperti itu.
Nah, kalau untuk cara kerja agentnya adalah penerimaan masukan. Lalu yang kedua bisa pemrosesan masukan, ya. Jadi menerima lalu diproses, nanti diambil keputusan, setelah ambil keputusan lalu dieksekusi, baru interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan. Nah, audio ini dapat diimplementasikan melalui sistem respon atau suara otomatis. Bisa juga menganalisis sentimen pelanggan. Analisis sentimen pelanggan itu misalkan si pelanggan itu sentimennya seperti apa kalau belanja itu kan begitu. Ya. Atau dari pola pembeliannya misalkan. Nah sekarang kalau di zaman bulan puasa itu sentimennya itu seperti apa si pelanggan itu kan itu. Ya. Apakah selalu banyak borong misalkan. Atau banyak membeli barang apa misalkan. Juga diimplementasikan audio itu untuk pemantauan kualitas layanan juga. Ya, ada komunikasi antara layanan pelanggan dan pelanggan untuk menilai kualitas layanan, mendeteksi masalah, atau memberikan umpan balik. Umpan balik. Nah, atau juga penggunaan audio itu ada non-speak gitu. Perkataan speak ini banyak ditambahkan dalam tampilan interface. Speak. Nah, ada perbedaan speak dan non-speak. Kalau speak ini, si user itu harus mendengarkan secara keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kalau non-speak ini dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus. Dan waktu yang dibutuhkan itu sangat pendek. Dan kita juga speak ini perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Nah, kalau non-speak-nya ini universal. Ini mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Itu non-speak, ini bedanya speak dan non-speak itu. Nah, itu ya teman-teman, saya kira materi kali ini ya, yang dapat saya sampaikan. Ya. Nanti ini untuk UASnya itu kan kalau nggak salah di antara tanggal 24 April kalau nggak salah itu. Sudah mulai UAS ya teman-teman ya. Sudah ada pemberitahuan kan ya melalui grup. Udah ya. Ya. Nah, kita akan ketemu antara ya 2 kali lagi pertemuan. Nanti setelah itu UAS. Selesai kan. Nah itu. Jadi beres. Gak terasa kuliah itu ya. Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan teman-teman. Sudah absen semua? Sudah.
Yang belum harus ketinggalan. Ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak ada yang bertanya atau diskusi, kan saya dicukupkan ya sampai di sini. Dan nanti ketemu lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, siapa nih? Ada grupnya kan? Apa? Udah kelas kamu nggak punya apa grup? Atau yang tadi kata ya makanya dikirim ke mana kan? Boleh. Kamu minta aja ke saya apa minta materi gitu. Ya, nanti kamu di share.